Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat bergabung. Wih, selamat malam King kita. Selamat malam. Ya, udah siap cari peluang apa belum nih teman-teman? Nih, saya menyapa juga yang dari TikTok ya. Selamat malam ya. Oke. Gaspol, oke, dari Mick Jo ini. Malam hari ini lihat ada peluang apa, teman-teman? Goldnya ini ya, isinya naik turun kayak roller coaster, teman-teman. Habis naik, naik lagi, turun lagi. Cuma saya lihat ini ada yang menarik, cukup menarik. eh, Pola double top yang cukup rapi sebenarnya. Cuman dari kenaikannya ini yang agak-agak PR, teman-teman. Kenaikannya ini bisa dibilang termasuk kecil. Jadi yang apa ya agak kurang bagus lah untuk konfirmasinya. Tuh. Halo King, halo. Gold evening, wah mantap. Gold evening nggak tuh? Ini ya kita sambil tunggu teman-teman yang lainnya buat join. Sambil kita mungkin sharing-sharing dulu. Kalau hari Jumat banyak sideways ya, King. Bener nggak? Nggak tentu. Nggak tentu teman-teman. Jumat bisa aja dia trending, bisa aja sideways. Kalau yang sebelum-sebelumnya, ketika hari Jumat itu ini ya apa namanya, bisa juga malamnya itu trending teman-teman pas sesi US. Tapi ya balik lagi, bisa juga sideways, tergantung kondisi marketnya, tergantung eh, apa namanya teknikalnya gimana, fundamentalnya bagaimana. Karena kan ini juga pengaruh terhadap ini ya. Yang sebelumnya itu kan mungkin presidennya waktu masih Joe Biden sama Donald Trump ini karakternya beda marketnya. Dan itu juga berpengaruh. Perbedaan presiden, beda kebijakan, beda karakter market. Kalau dari saya seperti itu. Jumat berkah. Ya, semoga Jumat berkah teman-teman. Semoga hari Jumat ini Jumat berkah, kita bisa dapat cuan. Tadi siang lumayan scalpingnya. Kena TP ya akhirnya ya. Yang di bawah itu kan tadi nggak sempat ke ekornya lagi teman-teman. Terus akhirnya sempat nyentuh height-nya berapa tadi? 3658 sesuai yang saya info tadi. Next target bisa ke 58 lagi. Ya, seperti itu. Akhirnya ya balik lagi naik. Walaupun tadi sempat gini 57 koreksi dulu dia ke 49 langsung naik lagi. Nah, ini terlihat sekarang ada pergerakan seperti uptrend cuman ya balik lagi. Kalau saya lihatnya sih ini malah bisa turun, teman-teman. Sambil kita bahas chart mungkin. Masuk ke chart bisa ini. Udah pada makan atau belum nih teman-teman malam hari ini? Utamakan ini ya, jaga kondisi, jaga kesehatan juga lagi kurang bagus ini untuk apa namanya? Apa ya istilahnya? Cuacanya juga kurang mendukung. Berapa hari ini kalau di tempat saya sering hujan teman-teman, tapi ya ini hujan terus terang, hujan lagi terang lagi. Kalau di badan tuh rasanya bikin gak enak malah. Seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke market. Yang saya lihat, ya yang saya lihat, ini pergerakannya adalah pergerakan harga koreksi teman-teman. Jadi bisa aja setelah menyentuh ke sini, ya bisa turun lagi. Maka dari itu, saya ada plan untuk ambil sell dengan stop loss maksimal kasih di berapa berarti ini? 200, 300 poin masih oke. Cuman kita tunggu di area ini, 3650 ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya dari M15 ini bagus. Ada candle apa seperti bukan hammer sih, lebih ke mirip kayak doji. Cuman kan balik lagi secara tren ya dia uptrend di sini naik turun. Nah, ini bisa aja koreksi untuk dia turun, lanjut turun lagi seperti itu. Oh, belum makan baru sampai rumah dari kantor. Oke, siap. Gak masalah, teman-teman. Nah, saya di sini akan lihat ke time frame yang lebih kecil.
Kita lihat apakah ini akan di break teman-teman. Kalau memang ini di break, ya jangan dulu. Tunggu konfirmasinya, ambil selnya. Kalau menurut saya better di atas ini sih. Di sini. Ini kenapa bisa ini ya? Turunnya kayak gini ya. Kok aneh, scroll saya kok malah jadi ngecil. Oh ya udahlah. M30 bukan double bottom ya? M30 bisa dibilang double bottom kalau ini break. Kok double bottom, double top? Kok double bottom sih? Double top teman-teman. Ini kalau di break supportnya ini ya bisa jadi double top. Makanya tadi saya lihat ini ada peluang sell ketika nyentuh 38.2, cuman telat entry kita. Tapi ya udahlah, kita tunggu konfirmasi yang lebih oke lah. Itu. Ini sementara wait and see dulu. Kita tunggu apakah dia akan balik ke sini. Biasanya sih bisa. Tapi ya sambil kita pantau. Kalau untuk buy sementara saya hindari dulu teman-teman. Ada buka posisi apa? Belum ada, ini masih kosong tempat saya. Dari yang saya amati beberapa hari terakhir ya, untuk buy itu lebih enak ketika pagi menjelang siang teman-teman. Jadi pas waktu kondisi marketnya ini koreksi naik, nah kalau malamnya kita cari sell. Yang saya amati seperti itu. Karena memang dari sesi USD biasanya yang tiap malam ini malah melanjutkan tren penurunan ini. Cuman kalau kita mau ambil buy untuk scalpingan ya masih oke. Tapi ya nggak bisa yang jauh-jauh banget jaraknya. Nih kita belum ambil transaksi, tadi kita ambil di sini mulai running profit 400 poin. Tapi ya udah, namanya juga peluang, kita belum sempat ambil peluangnya nggak masalah. Kita tunggu next konfirmasi yang lebih oke aja. Saya nggak keburu-buru ngambil peluangnya. Kalau memang ada momentum cukup bagus, ya kita gas. Seperti itu. Ini berapa ini? Ini kayaknya 786 tembus dikit. Ya, 786-nya ditembus dikit. Ada potensi koreksi, cuman koreksinya sampai mana? Nah, ini kita ukur aja seperti ini. Kalau memang ini valid ya, plus candlenya seperti ini. Ketika koreksi, saya rasa memang kalau masih trennya turun, dia hanya sampai di ini. 78.6 ini maksimal. Atau 61.8. Atau bisa juga dia ke sini, resisten ini selama nggak di break. Tapi kalau memang dia koreksinya 127.2, dia mantul turun. Nah, turunnya pun, ketika turunnya dia hanya mantul di Fibo kecil, ya kita bisa lebih hati-hati. Gitu. Wait and see dulu lah teman-teman untuk XAU ini. Belum ada peluang yang bisa kita ambil saat ini. Nah kalau mau buy agak beresiko, rawan terkena stop loss ya. Kecuali buy 200 poin. Tapi ya balik lagi, bisa aja kena stop loss duluan. Soalnya secara tren kita lihat ini masih turun, kuat untuk turun. M15 juga kalau ekornya di break jadi konfirmasi sell yang cukup bagus. Nah ini koreksinya kita ukur lagi. Pantau lah, coba ini dipantau dulu. Kalau plan saya untuk gold ini, kita tunggu paling enggak di sini ya di 3651 atau 3650. Terus kalau mau ambil transaksi sell, stop loss 300 poin. 1/1. Saya tandai areanya ya. Untuk sell di sini stop loss 300 poin itu gini, dua acuan. Kalau ambil sellnya di 3651, kita stop lossnya 250 poin aja. Berarti di 3653
300,65. Seperti ini. Sekitaran inilah. Tapi kalau kita ambilnya yang di ini, ambilnya di bawah, yang di berapa ini 3650, ya kita ambilnya 300 poin itu aja. Wih, ada Bos Narko ini. Selamat malam Bos Narko. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ikut King, ikut cuannya. Oke, siap. Lagi di luar ini kayaknya Bos Narko. Lagi di Devon, ini di Pakuan Mall. Oke. Nah, ini kita pantau dulu teman-teman. Saya akan hapus dulu konfirmasinya. Teknik PP balik ke level entry, apakah masih valid? Masih bisa kalau untuk PP. Nah, ini kita bisa ambil sell teman-teman. SL-nya 300 poin. Di sini. Tapi ini anu ya, apa namanya? Ini kita mode agresif entry ya untuk scalping. Yang penting di atas 127.2 ini. Saya tandai ke teman-teman ini untuk level SL-nya. TP-nya di sini 1/1. Ini nggak pakai, saya hapus. Jadi kedobelan. Nah, seperti ini untuk sel-nya 300 poin 1/1. Ya, kita ambil pendek aja. Kita lihat apakah dia akan tertahan di 38.2 atau dia akan tembus. Maksimal kalau tembus 50 menurut saya. Kalau memang 50 nggak di break ya ini masih ada potensi turun lagi. Tapi kalau 50 di break jangan di sell dulu teman-teman. Saya akan set stop loss-nya. Nah, ini. Stop loss sell di 3653.34 kalau di tempat saya ya. Atau poin 4 lah, masih oke. Take profit-nya 3647.4 TP1. Nah, saya share ke teman-teman. Long sell di 3650.6. Ya sesuaikan inilah, sesuaikan dengan teman-teman dapatnya di harga berapa lah, itu ada range-nya. Yang penting stop loss-nya ini 300 poin aja, itu kalau dari saya. 3653.4 atau poin 5 masih oke. TP1 47.5, TP2 ini 644.5. Terus saya share peluangnya ke teman-teman. Silahkan dipantau dan bisa diikuti. Disclaimer on. Ini aggressive entry, kita ambil sell. Kita cari area ini ya, cari momentum untuk koreksi turunnya. Stop loss 300 poin, take profit bisa 1/1 atau 1/2. Acuan saya ini. Kalau memang ini di break yang supportnya ini, bisa turunnya cukup lumayan. Seperti itu teman-teman.
Ya, saya 0,15 lot saja ini. Seperti itu untuk selnya. Bisa jadi misalkan ini memang turun, ya mungkin sideways di sini teman-teman. Soalnya sebelumnya ini sideways. Selama berapa ini? Ini ada 7 bar 35 menit, setengah jam. Ya setengah jaman. Sideways. Ya turun, koreksi ke 38.2-nya. Terus ya ini. Kalau memang nanti masih lanjut turun lagi ya bisa lebih jauh dari low yang ini. Cuman kalau lanjut naik ya naiknya juga bisa lumayan. Makanya saya taruh stop loss-nya 300 poin. Kalau ini selnya wajib teman-teman batasi resiko ya. Wajib dipasang stop loss-nya. H1 apa bisa dibilang jadi bearish flag H1? Kita coba cek. H1 ini kalau bearish flag kurang oke ya. Ini struktur marketnya juga kurang oke kok teman-teman. Nggak usah dimakan minyaknya. Ya saya lihatnya kurang oke sih. Ini banyak ini ada false breakout di sini. Siapa itu tadi yang makan minyak? Ya, saya nggak sengaja ke open mic tadi mungkin. Harusnya minum kan. Apa itu? Hidup cuan. Hidup cuan. Pokoknya hakiku ngikut aja kata King. Siap sih. Minyaknya enak makan aja. Janganlah teman-teman. Jangan seperti itulah. Nggak boleh, nggak boleh. Ayo, jangan offside. Oke, kalau dari saya seperti itu plannya teman-teman. Nah, kalau mau ukur pun sebenarnya bisa. Cari momentum kecil-kecilan aja. Nah, ini 1618, time frame kecil. Kalau mau lebih valid konfirmasinya kayak gini, terdekat mana ini? 127.2. Makanya saya taruh stop loss-nya di atas itu. Bisa saja potensi dia mantul ke sini lagi, baru turun. Tapi kalau ini memang turunnya terjun, nah ya picuan. Saya ini set take profit sudahan di sini. Ya 647.4. Baru gabung mau entry nggak bisa, saldo masih nol. Wah ini. Chartnya diminyain biar licin. Jangan. jangan. Bos Narko masih hold transaksi ya. Waktu news FOMC kah udah take profit teman-teman. Udah TP. Tadi siang udah di review juga. Double top nggak? Double top tunggu M30-nya sih. H1 juga bisa ini. Cuman ya ini tunggu konfirmasinya aja ini. Kalau memang di break ekornya ya bisa jadi double top. King FM nggak? FM tapi tunggu ini. Saya jaga stop loss-nya di stop loss dulu. Ya, untuk malam hari ini saya pakai trading plan dulu. Sesuai trading plan dulu aja. Kalau memang ini nanti bawahnya di break atau ekornya di break ya coba kita cari peluang lagi. Gitu teman-teman. Soalnya kalau kondisi seperti ini saya full margin rawan kena ini. Stop loss duluan. Cara lihatin rupiah ke sen gimana? Kalau rupiah ke sen tinggal bosnya buka akun sen aja. Gitu, simpelnya bosnya buka akun sen aja. Tapi kalau misalkan akun sen mau dirubah ke IDR nggak bisa. Akun sen itu hanya sen mata uangnya. Yes. Pakai akun premium atau pro lah teman-teman lah. Itu masih oke. Akun pro rekomendasinya. Ya akun pro itu spreadnya dia lebih kecil tanpa komisi juga. Ya, cuman depositnya yang minimalnya sekitar 100 teman-teman, $100.
Mohon petunjuk jika transaksi 1 SL, apakah transaksi kedua lotnya double untuk cover loss dan profit? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Saya tidak menerapkan lotnya harus double, teman-teman. Ya ini aja. Kalau memang kita kena stop loss, ya sesuai trading plan yang kita ambil aja. Gitu. Jadi saya nggak yang model apa ya, setelah stop loss lotnya harus besar, enggak. Ya, saya full margin suka-suka aja, teman-teman. Maksudnya ketika memang ada momen untuk full margin saya gas, misalkan bisa holdnya cukup panjang, saya rasa masih oke momennya, ya saya holdnya agak panjang. SL 300 poin betul. Kalau lot di double tidak disarankan ya teman-teman ya, jangan. Karena teman-teman kalau misalkan lotnya dibesarin nanti bisa overload. Bayangkan dulu, misalkan teman-teman entry awal 0,05, kena stop loss, entry berikutnya 0,1. Kalau stop loss lagi 0,2 dan seterusnya. Ya lama-lama bisa satu lot, teman-teman, boncos dong. Kita sesuai dengan ini aja, trading plan kecil-kecil. Kalau mau recovery ya recovery dari kita target atau trading plan kita aja. Jangan yang apa namanya, setelah stop loss dilipetin lotnya, jangan. Tidak seperti itu cara recovery yang benar. Tuh, dengerin kata King Nico. Untuk recovery yang penting konsisten aja, teman-teman. Jangan fokus ke harus balikin berapanya, yang penting trading plan-nya. Bedanya Sen sama Pro apa ya? Beda di ini, kalau akun Pro itu spreadnya lebih rendah, minimal depositnya kan 100, slotnya pakai lot standar. Kalau akun Sen itu bisa dibilang lotnya lebih kecil, teman-teman. Kalau teman-teman pakai akun Sen misalkan masukin $100, itu nanti $100 dikali 100. Kali 100 itu jadi berapa? 10.000 sen. Itu. 1 lot Sen sama dengan 0,01 lot standar. Nah. Akun Sen gimana? Cocok untuk apa? Akun Sen cocok buat teman-teman yang masih mau belajar ya, untuk pemula yang mau belajar, yang mau coba-coba dulu. Full margin pakai Sen masih oke. Ya, coba dulu aja akun Sen. Teman-teman dapat feel-nya, teman-teman dapat penggunaan lotnya yang oke berapa. Nah, yang penting kalau memang udah sesuai, udah nyaman nih dengan akun Sen, mau pindah ke akun yang besar, mau akun Pro, zero spread gak masalah. Ini saya pakai zero spread. Cuman ini zero spread itu agak PR di komisinya. Kalau teman-teman modelnya main gebuk-gebukan lot, ya lotnya banyak, transaksinya banyak, komisinya bisa besar. Cuman saya nyaman karena ini spreadnya rendah gitu. Ini udah OTW KTP 1 kurang berapa ini, 100 poin. Kecil tapi konsisten. Nah betul sekali, setuju. Dengar kata Subru ini. Siap, harus disiplin biar bisa recovery. Betul. Yang penting disiplin, teman-teman. Konsisten, disiplin itu paling penting. Recovery jangan fokusnya kita harus recovery sekian, harus balik modal sekian. Jangan. Injek. Nah, kalau ditiup naik ini. Ada yang ditiup, ada diinjek, ya gimana ini? Wah, profit. Ya ini. Kurang selisih dikit take profit. Cuman ini yang bikin agak was-was ini apa ya ini? Trend line-nya ini loh. Apakah akan di break atau enggak ini? Kalau mantul lagi ya agak PR. Harusnya TP lah habis ini. Kurang 100 poin, pasangan sell plus, atau kalau yang mau di close manual sekarang ya nggak apa-apa, boleh. Akun Sen sedikit-sedikit bisa jadi bukit, betul, tidak ada yang salah. Lagi Junok ini bisa nggak nih sampai TP pivot? TP pivot saya malah belum lihat. Jujur itu saya belum lihat yang pivot poinnya levelnya di mana. Bentar. Oh ini pivot point. TP pivotnya di berapa? S1 ini. Salah. Kalau King Nico ngesel jangan ditiup. Pakai palu. Makanya tadi kok ditiup. Injek. Oke. 3620-an. Masih jauh sih saya rasa sih. Tapi ya nggak ada salahnya. Bisa-bisa aja teman-teman. Emoticonnya ini mulai keluar semua ini. Saya sudah close manual, thanks. Oke, siap. Bos Narko kencan terus katanya. Yo ini
biaya kencannya disponsori sama King Nico. Dari hasil full margin. Dari hasil mengabdi jadi Hakiko. Mantap. Mengabdi jadi Hakiko. TP guys, happy cuan. Mantap. Wih, keren. Take profit ya. Pakai mahkota. Ini belum saya pakai udah TP. Yang mau Telat hold masuk, sampai King. TP2, silahkan SL Plus. Pasang SL Plus yang mau hold sampai TP2. Racing Wage di mana? Tapi kurang rapi sih kalau Racing Wage. M5 malah kayak flag nggak sih harusnya, tapi kalau flag kurang oke juga sebenarnya. Cukup oke sih ini malahan flagnya. Panjangan flag pattern, tapi ini false breakout atau enggak ya, PR-nya kan tinggal ini. Habis TP langsung naik teman-teman, mantap ya. Oke, TP2 di mana? TP2 tadi di mana ya? Bentar. TP2 3644.5 teman-teman, masih di bawah. Nah, TP1 down, makasih. Cuan-cuan, siap. Mantap. Happy cuan teman-teman. Harus banyak belajar scalping. Oh ya, tadi yang tanya time frame. Saya lebih sering kalau akhir-akhir ini pakai M1 sama M5 teman-teman. Lebih seru soalnya. M1 ini pergerakannya menyenangkan. Ya, ini pola-pola koreksi. Ini kalau di break bisa lanjut turunnya harusnya 1:1 sama ini. Ya, ini kan 1.500 poin. Ya, sampai bawah sih. Harusnya pas di low-nya ini kalau 1:1. M1 nggak kuat lihatnya. Ya ini, kalau M1 main momen pendek-pendek teman-teman, nggak bisa yang langsung panjang. Kita memang ambilnya pendek-pendek aja. Misalkan di sini kita nge-buy, SL-nya tipis 100 poin. Ya take profit paling 100-200 poin close. Gitu. Basnya lagi tunggu dulu, jangan sell langsung. Tunggu konfirmasi yang oke ya. Ini masih naik soalnya. Koreksi lah, masih ada koreksi. Ini loh ya, jadi pertimbangan itu sebenarnya. Ya sebenarnya teman-teman nih yang jadi pertimbangan saya, kenapa nggak sell lagi sekarang? Itu pergerakan koreksinya. Kalau memang ini di break itu masih oke ya. Kita mau hold atau mau cari konfirmasi buat sell masih oke. Tapi ini belum di break. Dia hanya mantul di sini terus naik lagi. Nah, naiknya kan masih ke tahan di 38.2. Kita kalau mau sell, misalkan SL-nya 150 poin kependekan. Jadi better jangan. Tunggu konfirmasi dulu lah. Kita mau sell sekalian di atas ini aja. Gitu. Hakiko mantap. Keren. Seperti itu, kita tunggu next konfirmasi. Teman-teman ada yang mau request nggak? Request analisa, request outlook? Boleh kalau ada yang mau request. Kalau time frame M1 dan M5 maksimal berapa poin? Saya acuan poinnya bukan dari time frame sih sebenarnya. Ya dari time frame bisa, cuman kan M5 dan M1 beda tipis teman-teman. Range-nya pergerakannya itu nggak beda jauh. Ya kalau misalkan saya untuk scalping bisa dapat momen-momen pendek, misalkan nih Fibo level oke, acuan support oke. Ya pendek aja 150 poin, 200 poin oke. Kalau memang misalkan teman-teman mau pakai M5 nih, lihat momennya agak panjang, misal nih nge-sell di support ini. Ya, ini kan ada support di sini. Nggak kelihatan. Ini ada support ya, cukup oke. Teman-teman mau buy di sini. Ya, acuannya stop loss jangan pendek-pendek, 250 poin, 300 poin masih oke. Ini pun kalau di M1 ya masih bisa. Seperti itu acuannya. Saya scalping maksimal sih 400 poin acuannya. Rule-nya kalau yang saya pakai itu maksimal 400 poin. Untuk konteks scalping ya. Kalau untuk full margin ya bisa lebih dari 400 poin, tergantung ketahanan modalnya seperti apa, dapat entry di area mana, acuan level untuk stop loss atau stop out-nya yang oke di mana. Sesuaikan itu aja. Kalau masih di hold bisa nggak? Bisa aja. Yang penting pasang SL plus. Gitu. Request plus cuan lagi ya, itu boleh.
Ada peluang entry, sabar dulu ya, sabar. Belum ada. 500 poin kepanjangan untuk M5. Sebenarnya enggak, 500 poin di gold itu masih termasuk normal, masih termasuk terbilangnya scalping. Ya, scalping kalau di gold di bawah 500 poin masih oke. Gitu ya. YSTJPY oke. Nanti coba dibantu sama Prof Rex ya untuk YSTJPY ya. Nah, terus ini gimana untuk Fibonya bener nggak koreksi? Coba kita cek. Radius ini. Kalau saya lihatnya sih oke-oke aja ya. Bener-bener aja. Cara nariknya juga oke. Bener kok, ini acuan Fibonya bener. Cuman kok itu ada level Fibo minus 27 itu saya malah belum pernah lihat teman-teman. Jujur saya nggak tahu malah level Fibo itu. Kalau entry-nya banyak agar TP plus otomatis semuanya indikator tambahan atau sudah ada di MT5. Pakai script tambahan. Ya, di sini saya ada script buat sendiri teman-teman. Ini ada SLTP otomatis. Ini yang saya create sendiri juga. Wait, kemana Kalau ya? boleh di-share King. Itu udah saya share di grup kapan hari? Di subtopiknya Gold XAO USD. Bisa dicoba dicek ada. Nama scriptnya ini kok. Nanti bisa cek di grup. Itu udah ada. Tuh. Nah ini, scriptnya ini kan tinggal teman-teman drag mau set SLTP-nya di mana. Ini ada yang open position, buy stop, sell stop, limit order, bisa semua. Gitu. Cara tahu tadi lanjut turun lagi gimana? Saya kira tadi cuma mau bikin lower low aja, time frame M5 terus lanjut naik. Sebenarnya dari ini sih teman-teman, karakter ya. Karakter pergerakan harga, kondisi tren sekarang, tren terkininya kayak gimana, itu yang saya amati sih. Contoh M15, dia turunnya panjang. Ya. Naik ada koreksi. Nah, koreksi kita ukur Fibo aja. Sebenarnya simpel pakai Fibo tuh bisa. Seperti ini. Fibonacci, kalau misalkan ini memang penerusan tren, bukan yang cari reversal, itu biasanya hanya mantul di 38.2 dan 50. 38.2 dan 50 bisa jadi acuan. Ketika memang level ini tidak di break, ya dia bisa lanjut turun. Cuman lanjut turunnya sampai mana kan kita nggak tahu. Nah, cara tahunya gimana atau cari kira-kira penurunannya sampai di mana? Pindah ke time frame lebih kecil, ketika dia udah koreksi gini, kan ada nih ekor atau low ya. Low-nya sama high-nya ini kita ukur aja yang paling tinggi di mana. Next target sampai mana? 78.6 ini bisa jadi target penurunan. Seperti itu. Kalau ini di break sampai mana ya? Bisa sampai ini 127.2, 161.8. Seperti itu. Itu untuk cara mengetahui apakah lanjut turun atau tidaknya. Kalau memang dia akan bikin swing low teman-teman, ya kalau memang dia hanya bikin swing low, dia turun koreksi, seharusnya kalau untuk kenaikannya pun ini candle berikutnya itu versi saya ya, ekornya tidak nge-break body candle sebelumnya. Jadi tidak di break, dia naik lagi masih bisa untuk lanjut naik, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang body ini di break, close body candle yang setelahnya itu di bawah body yang sebelumnya, itu jadi konfirmasi yang menurut saya cukup valid kalau memang harga ini masih bisa lanjut turun. Nah, terus misalkan nih, setelah ini apakah berpotensi untuk naik atau turun? Kita pantau. Ini kan M15. M15 kalau teman-teman yang follow scalpingnya NS, ketika ekor atas ini di break, yang wick-nya ini di break, kan bisa jadi peluang buy. 1/1-nya di mana? Di sini. 500 poin. Ya kita ambil 500 poin berarti sini TP-nya. 656. Nah, tapi acuan saya memang kalau dia turun, cari time frame kecilnya dulu. Dia koreksi sampai mana kira-kira? Kita cek. Tertahan di Fibo berapa? Oh, ini tertahan di 50, belum di break. Pantau dulu, di break atau enggak. Kalau memang ini di break, nah next targetnya kita cek. Dia akan tembus atau mantul di mana? Kalau di 78.6 masih oke lah. Mantul di sini, kita konfirmasi bagus, kita ambil sell. Tuh. Menurutmu H1 sudah ada penandaan pembalikan arah? H1 wait, ini saya belum bisa hapus Fibo-nya. Nah. Oke, H1 ini pembalikan arah sih belum ya. Soalnya high ini nggak nge-break ekor yang sebelumnya ini nggak nge-break wick-nya ini. Terus dia turun.
Nah, PR-nya tinggal ini, di break atau enggak. Yang apa neckline ini, supportnya ini. Support ini di break, dia bisa lanjut turun, teman-teman. Tapi selama ini tidak di break, saya rasa masih bisa naik. Tapi naiknya mungkin untuk koreksi ya. Nggak yang naik jauh banget. Ya gini aja, simpelnya. Dia saat ini ketahan di Fibo 50 terus mantul turun. Dia bentuk apa namanya candle ini ya, hampir-hampir kayak doji ya. Cuman ya tunggu dulu aja. Tunggu konfirmasi yang oke. Aku Fibo biasanya TP2 itu minus 0,27. Kalau untuk ini maksudnya misalkan teman-teman ambil peluang apa namanya kembalikannya itu ya. Ini yang cukup menarik kalau ini di break bisa buy teman-teman. Seperti pola double bottom, cuman memang agak kurang rapi. Pantau dulu aja lah. Katakan di 50. Ya koreksi. Ambil sell 200 poin masih bisa teman-teman. SL-nya atau di sinilah. Kita kasih stop loss-nya berapa poin. Pendek aja lah, kita ambil sell stop loss 200 poin aja. Take profit 1/1. Nah, taruh di sini. Ini saya nggak full margin ya, saya ambil trading plan aja, lot kecil aja. Nah ini kita ambil sell-nya pendek, jadi apa namanya? Ngesel lagi, Ding. Iya, nge-sell lagi, tipis aja tapi 200 poin. SL 3650 kasih toleransi spread ya teman-teman ya. Take profit 3646. Itu saya share. Nah, ini saya ambil satu transaksi aja teman-teman. Ingat gunakan lotnya sesuai money management ya buat teman-teman yang nggak mau apa namanya loss yang besar-besar, jangan overload. Seperti itu. Ya, ini termasuk agresif entry ya. Kita ambil sell by konfirmasi di sini ketahan di Fibo 50. Nah, kalau misalkan dikena SL gimana ya? Cari aja momentum di atasnya tadi yang saya bilang M5 ini. Kalau ini di break kita switching ke buy aja. Tapi kan stop lossnya kan kita ambil pendek. Saya nggak terlalu suka yang kalau memang kondisi kayak gini nahan floating terlalu panjang ya, terlalu lebar itu kurang suka saya. Itu teman-teman. Ini TP-nya 1/1 aja, nggak usah yang panjang-panjang. Yang tadi masih ada transaksi sell udah dipasang SL plus ya no problem, masih nggak masalah. Seperti itu ya. Ini udah nggak pakai, trendline saya hapus. Nih, pantau M1-nya seru. Ini Fibo-nya saya hapus juga. Kita pakai chart kosongan aja biar bersih, biar clear. Injak terus. Injak, pukul, palunya keluarin. Gas teman-teman, ayo. Injek biar turun.
Oke, dari saya trading plan-nya seperti itu. Hening. Iya, saya tadi baru input TP SL teman-teman. Jadi harap bersabar, mohon ditunggu ini ujian. Ini kuncinya kalau kita memang scalping, apalagi untuk kecil-kecilan, untuk pendek-pendek. Ingat teman-teman, peluang scalping bisa dibilang peluang yang agresif entry. Dan kita ambil SL-nya pendek-pendek. Jadi kalau kena stop loss, kena take profit, ataupun kalau misalkan TP sedikit pun, ya pesan saya pertama, ojo gelo, jangan nyesel. Ya, kedua, sesuai trading plan aja. Gitu. Oke ya, seperti itu. Ini TP-nya tadi, BTC mau turun terus. Nah, nanti ini biar dibantu update sama Profrex ya. Aku kira H1 membuat low lebih tinggi. H1 membuat low lebih tinggi. Ini menurut saya belum valid dikatakan low. Kecuali kalau memang dia udah close, ngebreak ekornya di H1 ini yang di atas, baru valid dibilang low. Atau minimal ada kayak swingnya lah. Tapi kalau kayak gini masih kurang oke menurut saya. Ya kan kita tahu sendiri lah karakter gold beberapa hari terakhir ini ketika sesi US seperti apa teman-teman. Jadi ya udah, biarkan aja setup kita yang berjalan ini sesuai trading plan aja gitu. Berani ambil peluang, berani ambil resiko, betul. Kita ambil peluang, kita siap dengan resikonya, kita gas profitnya. No risk no Ferrari. No, kalau Bos Narko no risk no Lamborghini itu. Seperti itu. M1-nya kayak gimana ini? Nah, di sini turun teman-teman. Secara struktur soalnya cukup bagus. Bantu diinjek King. Gas. Ayo teman-teman. Ayo bantu injak. Palunya keluarin. Palunya mana palunya? Atau kaki? Palutor boleh nggak boleh Pennya banget? aja diinjek King. Ya inilah buat seru-seruan aja. Ini annotate masalahnya nggak bisa ngasih bentuk aneh-aneh teman-teman. Saya tuh pernah lihat ya, nggak tahu di mana ya, ada di luar sana itu kayak kasih video ada palu yang bisa digerak-gerakin di chart itu loh. Lucu juga sih kalau ada itu. Petir, pakai petir katanya. Itu ada palu terbang itu. Di mana itu? Palu Zeus itu King. Wah. SL plusin aja, siapa tahu bisa TP. Boleh kalau mau di SL plus, cuman ya pesan saya peluang scalping jangan dicampur peluang day trade lah. Kalau terlalu panjang juga kurang oke. Kecuali teman-teman emang mau siap tambah-tambah terus pasang SL plus nggak masalah. King, tanya King. 8 nanti ada pengaruh nggak? Wah, ini mungkin Prof Anton yang bisa jelasin ya terkait fundamental news berita speech, lebih ke Prof Anton, Prof Rex lah yang lebih paham. Coba ini mungkin kalau dari Prof Rex mau ngasih update boleh. King, tanya mengenai Vibo boleh? Boleh. Mau tanya apa? Ya terkait Vibo itu, King. Di situ kan ada time frame 15. Ketika kita di time frame 30, cuman kadang kan ada riwayat Vibo time frame 15. Apakah sama saja, King? Menurut saya sama aja. Misalkan kayak gini, kita tarik Vibo gini, kita lihat time frame 15, ya ini sama aja. Cuman kan lebih validnya kalau time frame lebih besar, Vibonya itu lebih presisi teman-teman. Kayak gini contohnya. Nah ini kan lebih oke acuannya. Terus kita turun time frame, nah lebih kelihatan jelas. Seperti itu. Udah lumayan buat jajan. Wah mantap, luar biasa.
Makasih, saya pamit duluan. Lo, kok langsung pamit? Udah profit langsung kabur. Habis cuan kok langsung kabur. Waduh. Gak boleh, itu langsung dilempar palu tuh. Langsung dilempar palu. Pelanggaran katanya. Wah, ya ini. Seru. Sel kah? Ya, ini masih ada transaksi sel yang tanya di TikTok ini. Masih hold ini. Ya tinggal PR-nya ini belum berhasil nge-break. Ini menurut saya jadi satu area juga sih. Nah, ini. Cuman ya hati-hati aja. Ini kalau memang strukturnya dia bentuk candle-nya semakin turun kayak gini, itu bagus. Sekalian ini di break, hati-hati teman-teman. Ada episode ketiga lagi. Maksudnya gimana ini? Kalau support di break entry sell lagi. Support mana ini? Jangan. Support ini kan saya bikin acuan ketika memang untuk di break aja teman-teman. Ini cukup kuat. Ketika memang di break jangan ditambahin. Ini soalnya udah running kan. Ini jaraknya deket loh. Cuma 100 poin loh. Teman-teman tambahin lagi ya stop loss-nya tambah deket lagi nanti. Intinya inilah jaga jaga transaksi, jangan overtrade, jangan overload, itu aja. Jagalah hati. malah nyanyi pas Narko. Itu kok ada logo Yes-nya itu gimana itu? Mana logo Yes? Di tempat saya ada centang hijau Yes itu, nggak tahu itu apa. Centang hijau Yes? Iya, tempatnya Bos Narko ada centang hijau. Bisa? Yes. Nah, itu saya nggak tahu. Verified mungkin. Wow, verified. Ada 3 ini. Siapa aja ini? Bos Arum. Iya loh, kok pada bisa sih? Saya aja penasaran kok. Saya ganti status logo ya. kopi. Ngopi itu dulu. bisa kopi. Nih, direction. Oh, di reaction. Hmm. Oke. Ya udah mungkin sambil tunggu goldnya ini running teman-teman. Jangan kasih roket. Kasih sepatu. Injak. Ini reaksinya lama-lama tambah banyak ya. Nah, palu. Biar turun, ketok dulu. Logo kaki kok enggak ada ya? Aduh. Kita mencari kaki. Ini cukup seru. Palu aja, palu. Lempar palu Thor. Kayak kemarin tuh. Lempar Thor. Icon menyelam ada nggak? Itu tadi ada icon paus. Biar goldnya ikutan menyelam. Oh, ini cara daftar akun. Cara Oke ya, daftar kita lanjut akun ke Sen. Bos Giman, nggak boleh Terus punya offside akun ayo. FM yang kata adminmu belum ngedaftar padahal aku harus pakai referral. Oh, itu berarti salah, sorry. Lupa di mute. Oke lanjut. Bentar teman-teman, sebelum lanjut. Pantau dulu goldnya ya, kurang tipis ini. Udah di break supportnya, harusnya bisa lanjut lagi ini. Yuk bantu turunin teman-teman. TP loh, kok cepat banget TP-nya. Belum kena loh. Tiba-tiba udah TP aja. Loh, udah ada yang TP duluan. Saya belum TP ini. Cara untuk mengendalikan emosi ketika loss hari ini gimana supaya tidak balas dendam dan mencari peluang lain? Yang pertama itu kita harus sabar teman-teman. Ketika memang habis mengalami loss, habis MC, jangan paksa deposit baru. Kalau bisa chartnya tutup dulu, MT5 atau MT4 tutup dulu, istirahat dulu, cari aktivitas lain. Itu pertama, cukup penting. Yang kedua, ketika memang habis loss, kita harus tahu nih lossnya karena apa. Apakah overtrade, apakah overload, ataukah analisa kita yang mungkin kurang ideal, kita ambil buy di pucuk, sell di bawah. Nah itu kan juga kadang-kadang memang bisa seperti itu, tapi terkadang jadi kurang oke, kurang bagus teman-teman.
Ya ini aja, yang penting kita tahu ini karena apa ya. Jadi kita lossnya karena apa, apakah overtrade overload, itu perlu kita ketahui. Caranya gimana biar taunya? Buat jurnal trading itu penting. Tuh yang ketiga, dari kita udah tahu tadi ya, kita lossnya karena apa, terus udah sempat off dulu, jangan diulangi gitu loh, jangan diulangi lagi. Terus yang keempat udah TP teman-teman. TP Happy nih, TP. cuan. TP lagi. Kita TP. Pamerin yang di IG. Nih, kalian cuma nonton nah. Kita TP. Lumayan. Happy 300 cuan itu ribu tadi lagi. yang hold sampai TP 2 kena TP juga itu harusnya. Ya, King. Hold TP 2, Oke. King. Mantap. Ya itu happy cuan teman-teman. Tunggu next peluang lagi. Ya malam hari ini 2 kali TP. Seperti itu. Ya happy cuan lah. Ye. Katanya. Maunya Mantap, apa terima- kata King Niko kita ngikut. Bener gak kawan-kawan? Kasih jempolnya dulu. Lanjut. Betul. mantap. Woi, Betul. mantap nih. Jempol. Hakiko harga mati. Hidup King Niko. Itu jempol 10, yang 6 pinjam tetangga. Ini Mantap. pada cuan semua nih. Ratusan orang nih. Saya pamer yang di IG dulu nih. Woi, mana yang cuan? Yang cuan mana suaranya? Cuan berapa? Berapa rupiah kalau dirupiahin? TP King. Nah, habis TP langsung naik loh. Habis TP langsung naik nih. Habis di TP di bawah langsung terbang. Sabda King Niko, hambamu ini cuan. Woi. Jadi main Oh, TP gojangan beda itu. $50. Angkat King Niko jadi menteri keuangan. Jangan, nanti kita kehilangan sosok. Jangan, King Niko tetap di sini aja. MyFX Book gunanya apa ya? Bisa buat jurnal trading, bisa. MyFX Book itu kan bisa buat rekap juga teman-teman. History akun trading kita seperti apa, datanya kayak gimana, terekap semua di MyFX Book. MyFX Book MTL5 itu sama, bisa buat ngerekap semua. Tuh. MyFX Lagi. Book gunanya untuk flexing, King. Ketika orang lain pamer ngomongnya jago trading tapi nggak ada bukti, NST nggak pamer tapi cuma tunjukin bukti. Kelas. Benar nggak, guys? Bener sekali Mas Arko, setuju. TP langsung naik lagi, iya loh, naiknya lumayan loh ini. Berapa ratus poin, 400 poin naiknya. Baikkah? Buy di berapa? Belum ada buy. Masih hold dulu, belum ini, sabar dulu teman-teman. Lama-lama tambah offset ini. Ya, kata 50 lagi. Ini kalau mau sell lagi. Nunggu dulu lah, nunggu konfirmasi dulu lah. Jangan di sell dulu teman-teman. Ini pantulannya kayak gini soalnya. Kalau King Niko jadi menteri saya nggak setuju. Tapi kalau jadi ini abdi dalam keraton boleh, King. Siapa tahu Dia bisa abdi- menggerakkan market pakai bayang-bayang supranatural. Update dalam The Fed aja bos ya. Sebelum news release kasih bocoran. Kalau King Niko bukan ngasih bocoran news release. News release itu ngikut kata King Niko. Kebalik ya teman-teman itu. Namanya aja King. Jadi si Om Powell itu merilis apa yang disabdakan King Niko. Wah. Mahkotanya mana mahkotanya? Ini masih di sebelah sini, teman-teman. Ya, oke, bentar. Ini saya mau jawab yang di TikTok dulu ya. Pakai broker apa? Pakai HFM. Ya, saya pakai HFM, akun zero spread. Keburu buy gimana? Kalau dapat buy di bawah ya pasang SL plus aja. Ya, aman buy. Ya kalau dapatnya di bawah masih aman. Kalau dapatnya di atas jangan. Jangan dulu. Pantau dulu aja. Nah, ini soalnya pantulannya ini agak ini teman-teman, agak apa namanya? Cukup bisa menggocek. Tapi ya udah kita cari konfirmasi yang oke aja.
Nah, tanya mahkotanya mana, mahkotanya mana. Nih di sini teman-teman. Nah, ini pakai dulu. BSTP. Hore katanya. Wih, mantap, mantap. Nah, nah itu hidup King siap. Nah, para Hakiko ini malam hari ini panen semua ini. Akun HFSM kok hilang ya, aplikasinya juga nggak ada. Hilang gimana dulu? Kalau akun lama nggak dipakai biasanya kearsip. Aplikasi kalau hilang, kalau aplikasi HFM adanya di Android ya, iPhone belum ada. Masih maintenance. Tuh. Nah, next boleh dibantu ini ya sama Prof Rex dulu. Ya, dibantu Prof Rex terkait USD JPY dan BTC USD. Sama ini, ada yang tanya speech-nya Trump nanti kayak gimana? Gitu. Silahkan, Prof Rex. Gak ada suara, Prof. Baik, sudah nampak. Oke, habis ini ya mungkin bahas yang itu ya, pertanyaan double bottom ya, King Niko ya. Oke. Ya, saya bantu jawab dulu ini buat teman-teman yang bertanya tentang ini ya, meetingnya Donald Trump ketemu sama Xi Jinping. Kalau di kalender ekonomi nggak ada, ya nggak ada tertera di sini, tapi saya bisa bilang kalau pertemuan itu akan memberikan efek. Malah menurut saya itu bisa jadi ini trigger teman-teman. Triggernya dua. Kalau ternyata hasil pertemuannya itu positif ya, memberikan secercah harapan akan meredanya perang dagang, saya yakin goldnya akan turun. Ya akan turun. Menurut saya dampak obrolan dua pemimpin negara besar ini sangat signifikan ke gold. Tapi sebaliknya kalau ternyata ketemu kemudian nggak menghasilkan apa-apa, malah nanti Trump apa ya ngasih tweet ya di Truth Social yang nadanya malah kebalikannya, artinya nggak menghasilkan apapun, masih apa ya masih alot. Menurut saya ini goldnya akan tetap berpotensi lanjut naik teman-teman Kak. Itu tuh versi saya ya membaca membaca ini follow up berita tentang perang dagang antar dua negara besar. Nah, biasanya hasil berita ini nanti dirilisnya kalau nggak Sabtu Minggu. Saya kira si Trump dia sudah tahu kalau dia ngebocorin hasilnya hari ini, tentu market akan lebih dulu price in. Makanya biasanya di apa namanya diumumkannya tuh hari Sabtu atau Minggu. Nah, Seninnya goldnya biasanya baru gerak. Nah, teman-teman kalau perhatikan beberapa kali itu kan ketika hari Senin open market tuh bisa langsung turun jauh, kalau enggak ya naiknya naik tinggi. Nah, salah satunya biasanya karena diskusi-diskusi Trump dengan beberapa pemimpin negara. Nah, salah satunya si Jinping ini, teman-teman. Ya, itu tanggapan saya terkait pertanyaan teman-teman tadi yang menanyakan terkait ini ya, obrolan si Donald Trump dengan Xi Jinping. Nah, selanjutnya ini ada yang request di USD/JPY. Saya sih melihat kondisinya masih sideways seperti ini, teman-teman. Jadi, simpel saja melihat pergerakan market yang seperti ini, saya akan pilih untuk wait and see dulu. Ya, memang kemarin ketika FOMC ini jam 00 ya kalau nggak salah. Nah, 18 September jam 00 ini sempat break support trend lainnya ya. Mengingat dolar memang sempat melemah, akan tetapi sampai sekarang ini terpantau dolarnya ini masih menguat. Ya efek dari pidatonya Powell menurut saya, karena pas pidato tuh dia memang hawkish ya, sangat optimis dengan kondisi makroekonomi di Amerika. Meskipun saya juga punya keyakinan karena memang faktanya probabilitas cut rate sampai akhir tahun ini masih ada tambahan 2 kali lagi, sehingga dolar ini masih berpotensi melemah. Sehingga ya kalau kita bicara USD JPY, antara dia sideways-nya lama seperti ini atau nanti dia akan balik melemah lagi. Nah, kenapa kok saya bisa bilang sideways-nya lama? Karena ketika dolarnya melemah dan JPY-nya melemah ya jadinya bisa kayak gini. Sideways-nya lama kayak gini. Nah, JPY melemah karena apa? Karena kalau teman-teman perhatikan berita hari ini tadi kan ada ini ya, ada BOJ statement ya.
Nah, ini hari ini. BUJ policy rate. Nah, ini dia tadi jamnya tentatif, jam 10.47 baru dirilis. Masih mempertahankan kebijakan suku bunga rendah. Nah, ini JPY itu kekasannya seperti ini, dan ini membuat yen itu terus melemah, teman-teman. Nah, sehingga ketika dolar melemah, JPY melemah, ya efeknya ini bisa servisnya cukup lama, sampai suatu saat nanti antara salah satu ya, antara JPY-nya yang pelemahnya lebih kuat, atau dolarnya yang pelemahnya lebih kuat. Nah, kalau dolarnya yang melemah lebih kuat, berarti ini akan turun. USD JPY akan turun. Nah, kita bisa bertransaksi ini kalau melihat kondisi kayak gini. Antara sell di kondisi ini, resisten sideways-nya, atau buy di support sideways-nya. Nah, pilihannya seperti itu. Nah, ini yang saya lihat dari USD JPY ya, teman-teman ya. Atau ya cari peluangnya di time frame kecil. Misalkan teman-teman turun ke time frame M30 misalkan, atau M15 untuk mencari peluang-peluang harian aja. Nah, cuma saat ini belum ada ya. Ini menurut saya masih belum ada. Kondisinya juga masih tengah-tengah kondisi sideways-nya kayak gini. Jadi skip dulu lah. Ya, ini terkait USD JPY, kemudian BTC, ya BTC udah mau SL ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi siang, kalau SL ya sudah, berarti next titik tunggunya saya akan tunggu di sini. Nah, di bagian bawah. Ya, karena kalau ini kena SL ya kemungkinan dia akan ke sini. Malah sebaliknya, kita bisa follow daily trend-nya dulu untuk mencari peluang sell dengan target TP-nya di area kotak abu bawah ini. Nah, cuman kalau kita mau nge-sell sekarang, ini belum ada ini ya, dia belum koreksi. Nah, yang kita tunggu sebetulnya adalah koreksi-koreksi dulu, dia naik dulu, koreksi, baru kita ikuti sell-nya. Nah, itu terkait BTC ya, jadi semoga singkat, padat, dan cukup jelas teman-teman. Ya, seperti itu King Nico. Thank you untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke King Nico lagi, barangkali ada peluang baru di gold ya. Tapi keren sih teman-teman King Nico. Serasa dapat bisikan dari pusat ya, kita nge-sell ke buy. Saya lagi belum. Kita tunggu konfirmasi aja. Sabar teman-teman. Ingat, kita harus sabar. Scalping ini melatih kesabaran juga loh. Sabar menunggu peluang, sabar menunggu momen yang pas. Itu Rencana wholesale. Gimana apa sih? Rencana wholesale. Kalau rencana wholesale belum sih. Saya itu lebih suka nge-hold buy sebenarnya. Cuman kalau kondisi seperti ini, ya ini kita harus follow the trend. Kalau memang cukup bagus untuk di hold ya nggak masalah. Saya itu tadi dapat sell di pucuk sebenarnya. Dapat sell di mana ya? Di atas sini teman-teman. Cuman turun ke sini saya close. Nah ya udahlah. Full margin di sini tadi. Ya, scalping menguji kesabaran banget betul. Apalagi market kayak gini ya kan. Kita cek M1-nya. Tunggu koreksinya. Dapat momen yang oke, kita gas lagi. Apakah bakal jadi bullish divergent? Ini saya sampai tambahin stokastik tadi. Saya kok lihat ada 2 Fibo ya. Oh, udah hilang. Bullish divergent. Ya, ini sudah telat. Ini malah bisa jadi bearish divergent ini. Ini turun, ini naik. Tapi udah mulai running juga sih. Ini ya, kayak gini. Ini bearish divergent malah. Nih. Cuman saya jarang pakai divergent teman-teman. Jarang banget. Udah lama ya. Terakhir kapan ya? Mungkin 4 bulan yang lalu. Saya tuh nggak pernah pakai divergent lagi semenjak main scalpingan gini. Pakai support resisten, Fibonacci cukup. Itu terkadang yang simple belum tentu tidak cuan teman-teman. Terkadang yang ribet juga belum tentu menghasilkan cuan. Kata-kata hari ini. Itulah, itu kalau dari saya. Jadi kita pakai Fibonacci, pakai support resisten aja bisa profit, apalagi bisa full margin. Coba ya mungkin teman-teman atau yang di luar sana pakai indikatornya, sampai chartnya full, sampai kayak
ribet kayak gambar gambar kartun gitu. Wah, malah bingung untuk konfirmasinya ya. Ya ini pakai basic aja bisa. Ini bener-bener basic loh. Support resisten, pola candle, Fibonacci. Kurang basic apa tuh, Pak? Basic aja kita bisa ini ya, cuannya lipat-lipat. Apalagi kalau kita udah bener-bener ekspor indikatornya pakai banyak, tapi ya bener-bener kepake semua. Nggak yang cuman sekedar ditambah biar kelihatan ini aja, biar kelihatan trading. Ya, tunggu konfirmasi dulu aja lah teman-teman. Oke, seperti itu. Belum ada konfirmasi yang oke, jadi saya akan wait and see dulu. Di malam hari ini, dua peluang kita take profit. Yang satu 600 poin DP-nya, yang satunya tadi berapa? 200 poin. Mantap. Mantap. Luar biasa. Ya kita tunggu lagi lah. Ini rame-rame nih, rame-rame. Mana ini rame-rame? Mana biar full screen? Guys. Oh ini rame-rame nih. Oh, ada Bu ini ya, ada Rumikjo juga itu. Loh, rame-rame siapa? Pasukan ini. Oh iya lah. Oh iya. Oh, saya kira nggak rame-rame. Akiko, hamba King Niko. Oke. Sekarang saya lagi belum. Sabar dulu. King Niko tadi mau cari sarung tangan golf. Siapa tahu yang cuannya luber-luber mau ngirimin King Niko sarung tangan golf. Nggak nolak itu kayaknya. Wow. Ini POV dari beda sudut pandang. Oh. Apa pendapat Bos Narko soal trader yang pakai teknik ABC? Asal biru close. Itu nanti akan jadi trader yang selamanya tidak profitable. Belajar pola candle bikin sesinya dongeng butuh jam terbang tinggi. Boleh kalau mau belajar pola candle. Kalau pola-pola candle sih lebih ke ini ya, apa namanya? Biasanya sama Bos Adi, sama Prof Rex juga. Saya itu kalau pola-pola candle nggak terlalu ini teman-teman, nggak terlalu ngikutin banget. Cuman ya paling ngeliatin ini aja, strukturnya sih, bukan ke polanya. Struktur candlesticknya aja. Kayak gini misalkan M5 turun downtrend, dia ada koreksi. Ya, koreksinya kita ukur aja Fibo. Biasanya 50 atau 382 618 mentok lah turun. Nah, ini 618 turun. Kita mau ukur lagi. Sebenarnya bisa kalau kayak gini ya. Nah, terdekat mana? 127, mantul dulu. Setelah mantul lanjut turun di break 1618. Ya, turunnya bisa lumayan jauh. Terus misalkan nih ada koreksinya mana? Ini koreksi naik. Kita ukur aja seperti ini. Turun mantul di mana? 78.6. Ini ketahan di 78.6. Itu. Ya strukturnya aja yang diamati. Mungkin akhir minggu ini buat low daily baru, buat minggu depan terbang. Ya nggak ada yang tahu teman-teman. Bisa juga. Kan tergantung semua dari market kembali lagi. Kondisi market seperti apa kedepannya tidak ada yang tahu. Ya kita hanya bisa melakukan analisa. Dan juga follow the trend aja. Yang penting follow the trend. Itu aja. Nah, ini saya rasa akan koreksi naik dulu sih. Menurut saya. Kita 61 poin. Boleh. Prof Rex mau nambahin. Nah, ini sedikit POV dari saya ya teman-teman ya. Kalau kita bicara ke time frame besar, yang saya lihat gini, kalau nanti penutupan hari ini ditutup dengan candle bearish, kemudian closingnya pun di bawah low candle sebelumnya, berarti harga berapa itu King Niko? Ya, low candle sebelumnya sekitar 29 mungkin ya. 2798.
Artinya kalau dia berhasil break dari low candle sebelumnya ini, maka menurut saya justru minggu depan ada kemungkinan lanjut koreksi, Bu sih. Nah, karena apa? Karena ini berarti menjadi swing high yang valid dan ya ini dia belum ada koreksi dari pergerakan berapa ini? Kurang lebih 2 atau 3 minggu malahan. Nah, ini bisa menjadi momen koreksi dia. Nah, itu yang tadi siang saya sampaikan, bisa mungkin sampai ke level 382 Fibonacci-nya. Nah, bisa diukur pakai ini King Niku. Kalau saya nariknya swing low-nya dari sini ke high yang ini. Betul. Wah, hampir 3 minggu betul ya, 20 hari. Belum ada koreksi yang berarti di daily. Nah, itu artinya kalau nanti closing-nya bearish gitu ya. Nah, ini bisa koreksi cukup dalam ini. Berapa? 3555 ya, 56 kurang lebih ya King Nico ya. Betul, betul. Nah, itu POV saya ya. Meskipun apa yang saya sampaikan itu belum pasti ya. Kembali tidak ada yang pasti di market, tetapi secara teknikal ya yang saya lihat di time frame besar seperti itu, teman-teman. Memang menarik kalau di kondisi seperti ini kita menantikan closing hari ini menarik. Berarti yang ambil peluang PP hari ini, nah ini bisa dapat tambahan cuan lagi. Nah itu dari saya seperti itu POV-nya King Nico. Ya, itu POV-nya. Saya lihatnya juga, misalkan ini di break pun, ya saya rasa ini sih, next targetnya mungkin bisa ngincer 23.6-nya ini. Ini kan juga ada low. Baru kalau ini di break ya 38.2. Itu aja. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, ya kan dia naik dulu ini. Tolong jangan diorek-orek dulu, teman-teman. Nah, naiknya kayak gini. Wah, ini mau gambar apa ini? Ya, naiknya lumayan. Bearish divergence-nya nggak valid. Udah ini sih, udah di break ya. Tapi penurunan stokastiknya ini pendek. Nah, ini goldnya malah naik. Tinggal kita lihat ini di break Gimana? atau Boleh enggak nge-buy ini. belum, King? Sabar dulu, tunggu konfirmasi. Sabar dulu. Oke, sabar. Sabar Siap dulu. sabar, King. Siap sabar, King. Jangan buru-buru lah, jangan buru-buru. Next target ya ini sih 127 ini ke break atau enggak. Tapi kalau kenceng kayak gini, biasanya sih lanjut naik ya. Kalau nggak sengaja kepencet buy, boleh nggak, King? Ini CC-nya nggak sengaja kepencet buy katanya. Gak sengaja. Waduh, nggak sengaja kepencet. Ya udahlah, mau gimana lagi kalau nggak sengaja ya. Pasang SL plus aja, pasang SL juga. Yang penting cuan, teman-teman. Nih kita pantau dulu ya, ini di break atau enggak. Karena kalau tiba-tiba M1-nya dia ganti candle bearish, turunnya terjun gini ya agak-agak PR. Terbang terus, King. Habis di TP tadi, King. Ini bisa kepencet, nggak sengaja kepencet buy, boleh nggak, King? Buy 200 poin lah masih bisa. Udah di break kok ini. SL-nya 200 poin aja tapi. Pendek aja. Nih SLTP. Tapi ini kalau kena SL ya udah teman-teman, karena memang agresif entry ya. Kalau saya sih sukanya 200 poin atau ya ini di atasnya lagi ya 400 poin. Ya cuanya ini aja. Gak ajak-ajak ya. Buy XAUSD saya share ya. Buy apa sell? Buy 3652.24. Saya nge-backing. Saya ngikutin arah aliran sesat. Tapi cukup bagus kok. Ini saya lihat konfirmasinya oke. Teman-teman saya mabuk, guys. Saya nge-backing. Nge-buy lagi. Nah, hati-hati ini 161.8-nya. Kalau di break ya hold panjang aja nggak apa-apa. Ini baru nge-buy, bukan nggak ngajak-ngajak, ini ngajakin ini. Kita sesat bareng, ayo. Kita sesat bareng. Penting pasang SL plus aja teman-teman. Apa? Udah ke-break tak? Ke-break. Apanya yang ke-break? Apanya King yang ke-breaking? Ini saya tadi kan acuannya ini
Hike-nya ini kalau di break kan dia bisa Oh, lanjut naik. hike-nya itu. Panjang. Ya. Situ nonton live trade-nya King Nico nggak? Wah, pelanggaran ini. Wah, pelanggaran ini. Wah. Ayo, kita rajam bersama-sama. Bose. Suaranya Bose kencang sekali. Ini King Nico bilang kita ngebay tipis-tipis. Turun ya, tambah bay lagi boleh nggak, King? Jaga money management lah. Kalau modalnya kuat gas aja nggak apa-apa. Modal saya sedikit kuat, King. Sedikit kuat. Ya. Ada sedikitnya itu yang bikin ini. Ada sedikitnya, King. Iya. Nah ini masih ketahan 1618. Wih, habis ini tembus nggak, King? Bisa aja di break kalau memang kenceng ya. Saya ngebay lagi, saya tambah lagi, King. 0,01 lagi, King. Yang penting jaga SL-nya aja sih. SL-nya saya taruh di bawah sini. 3650.2 itu udah cukup bagus sih menurut saya. Ini, minta panggung. Hubungan dulu. Hubungan dulu katanya. TP Kalau sementara dong saya jadi lepas. admin NS Trade. Nah itu satu kalau kemarin saya posting. Tapi saya tandai teman-teman TP-nya. King udah cuan cepet jing 100.000. Wah mantap. Keren. Malam keren. ini saya pengen makan soto, King. Terima kasih uang jajannya ini. Oke. Ini TP1. Soto TP cahar 2-nya no. di... Lupa, bentar teman-teman. Jauh banget timur. Jadi satu mobil. Boleh? Atau soto Pak Wawan. Ini TP1, TP2 teman-teman. Nih King Nico signalnya nih. Saya pamerin warga IG dulu nih, cuan lagi nih. Pasang Cuan SL Plus lagi. ya, udah running profit ya. Tuh. TP1 hit. Happy cuan. Gacor, TP1 hit. TP 3 kali. TP1 hit. Saya ngejar TP10, King. Saya close dulu aja, udah TP2. TP10 harga berapa, TP1, King? sorry. Tambah lagi, King. Bayar lagi, King. Boleh ya, jaga money management aja. Intinya Ya gitu. jagalah hati, jangan kau sakiti. Bos Narko ini. Telat ya. Ya udah, saya udah exit teman-teman. Udah ini ya, ngamankan profit aja. Cuan terus nih barang King Nico nih. Thank you. Oke. 3 kali hit TP loh malam hari ini loh. Yo, ayo jangan malas. Kamu tak pancing, jangan malas. Kamu harus belajar mengontrol psikologi. Ini bahkan ya yang di grup kemarin tim sempat bilang, saya baru mau update sinyalnya di channel, baru mau dikirim udah TP duluan. Jadi nggak jadi kekirim kemarin. Yang ini juga sama teman-teman, baru diketik mau dikirim udah TP duluan. Tapi ya udahlah. Ya itu paling bener langsung nonton live King Nico bersabda, jangan Langsung malah nonton live thread-nya. iya, jangan malah nggak nonton, gratis malah diabaikan. Sejak kapan Raja turun gunung menyanyiakan kesempatan ikut live trade? Oke. Win rate 100%. Ya inilah. Belum lah kalau 100%. Paling kalau malam hari ini 99,9% lah. Thank you. Oke, siap sama-sama. Ayo makan soto Cak Har tuh katanya tuh. Besok ke TP buat belanja. Ini teman-teman malam hari ini pada cuan berapa ini? Ini historinya hijau-hijaunya menyenangkan sekali teman-teman. TP ya. Yang Surabaya malam ini mau ke Soto Cak Har Timur. Kalau mau, ayo kita makan bareng di Soto Cak Har, disponsorin hasil cuan bareng King Nico malam hari ini. Soto Cak Har. Soto Cak Har itu ada yang gas tuh. Mau beneran ini? Saya sih mau Bos Narko, cuman jauh ya. Jangan alasan Iko. Nah, jangan alasan King Nico. Doi aja ke Thailand kamu susulin. Hehehe. Oh, hehehe, itu gimana King Nico? Enggak, bingung mau jawab apa saya. Ayo Soto Cak Har yuk kalau mau yuk. Enggak apa-apa yang telat ya udah. Ini hati-hati habis ini kalau memang ada koreksi ya. Pasang SL plusnya buat yang hold buy-nya.
Kalau memang ada koreksi mungkin bisa ke 38.2-nya atau 50. Tapi kalau nggak koreksi ya mungkin dia akan ngejar ke high sebelumnya. Itu. Yang masih hold buy silahkan dipertimbangkan SL Plus. Sebel guys. Target next-nya 55. Kalau dari saya lihatnya bisa ke 55 kalau misalkan memang lanjut naik ya. Tiup guys, tiup. M1-nya gimana sih ini ya? Yang IG sudah sepi, saya pamit dulu guys. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Bahasa Jepangnya gimana? Ini malah ada yang injek ini. Minta turun ini. Arigatou gozaimasu. Hai. 1.100 orang, lumayan. Ada yang mau sell? Ada yang mau sell apa enggak ini? Janganlah, jangan. Kita tunggu next konfirmasi ya. Masih about sell. Tadi Baik. saya ikut link dari NS. ID-nya belum tak isi. Oke, boleh diisi dulu lah. Ini dari Bos Adi ya. Mantap. Ya, aku cuan 400.000, thanks. Luar biasa. Cuan 10.000 akun sen. Keren. Ini yang TikTok pada cuan juga yang ikutan. Itu sering-sering ikutan live trade-nya aja. Buat yang mau dapat update detailnya silahkan join ke Zoom. Linknya ada di profile. Mau nunggu 3656 sampai 67. 56 sampai 67 masih oke sih. Masih oke lah, 5667. Ini kita lihat aja apakah akan di break atau enggak sih. Menurut saya sih seperti itu. Atau ada yang mau ikutan sell saya akan sell pendek teman-teman. SLTP 200 poin. Ya tapi ini agresif ya. Kondisi seperti ini saya counter trend. Tapi ambil sell pendeknya aja. Nih, SL-nya wah, kependekan sih ini. 250 poin lah. Masih oke lah. Sell TP 300 poin 3651 gimana? Boleh-boleh aja. Saya sell SLTP 250 poin ini. 3655.96 atau 3656 sekalian lah SL-nya lah. Take profit-nya berarti 3651 take profit. SL 3656 take profit 3651. Ini untuk sell pendeknya teman-teman. Ternyata tidak mengikuti kata King Nico, malah rungkat ini. Minus guys. Ya, Wah, ini nanti sotonya tanpa daging ini. Nasi kuah ini. Ini saya agresif entry sell aja teman-teman. Ini peluang pendek ya. Ingat kalau misalkan kena stop loss ya udah, karena memang counter trend sifatnya. Saya lihat konfirmasi M5-nya aja sih, ini cukup bagus sih. M1-nya strukturnya juga cukup oke. Udah ngesel aja ikut King Nico, jangan ngikutin saya sesat saya ini. Aduh, maaf King. Kalau mau di hold ya masalah bayinya. Yang penting pasang SL Plus saja kan harusnya dapatnya agak di bawah kan tadi. Ini ya teman-teman ya, kita pantau aja. Udah mau market US hati-hati ya, itu harus hati-hati teman-teman. Makanya saya kasih stop loss-nya toleransi di situ. SL Diana, sell di mana maksudnya? Sell-nya ini 3653 atau mau sell sekarang boleh. SL-nya 3656, take profit 3651. Sell tipis saja saya. Ini cuma buat tektokan aja teman-teman. Cukup menarik kok ini menurut saya. Nah, kita ukur kenaikannya set 1786 mantul. Ya ini kita tunggu aja. Semoga habis ini dia break kena TP lagi. Masih hold posisi buy ya, penting di SL Plus. Pesan saya itu, penting pasang SL Plus. Ya kalau profit yang baik ditutup aja guys. Nggak ngikutin kata King Nico.
Malah rungkat nanti. Ya kalau teman-teman punya pandangan sendiri nggak masalah, kan memang tiap trader kan punya pandangannya masing-masing ya. Sesuaikan aja sama ini trading plan teman-teman, analisa teman-teman. Yang mau follow ya silahkan. Masih hold posisi buy, oke. Kenapa kalau masuk sesi US? Kenapa kalau masuk sesi US? Lebih volatilkah marketnya? Saya semua sesi masuk. Sesi waktu pagi masuk, siang masuk. Cuman sesi US memang lebih volatile aja gitu. Cara Fibo biar ada angka poinnya gimana? Oh ini harganya maksudnya. Yang di sini. Ini teman-teman, ini simple sih. Loh kok nggak keluar? Wait, bentar. Saya coba cek dulu. Nah ini. Bagian levelnya teman-teman tambahin ini. Persen dan dolar. Itu nanti muncul angka-angkanya ini. Level harganya ini. Belum kelihatan. Oh, sorry. Saya salah share screen. Nah, kalau gini kelihatan nggak? Ini bagian apa namanya? Description ini teman-teman tambahin persen dan dolar. Itu nanti kan akan muncul angka-angka ini harganya. Gitu. Oke, seperti itu kalau dari saya menjawab pertanyaan terkait munculin Fibo angka-angkanya ini. Ya ini cenderung ke sideways itu yang satunya. Kalau M5-nya ya konfirmasi cukup bagus, bisa lanjut drop kemungkinan. Tinggal ini di break dulu. Ini di break. Nah, masih ada resisten become support ini. Kalau memang ini di break, hit TP lah. Ini kalau ini di break ya kita mau TP di TP2 masih oke. Makanya saya tadi disclaimer on ini agresif entry teman-teman. Kita counter trend di tengah kenaikannya yang seperti ini. Karena kalau dari konfirmasi ya saya bisa ini lihat apa konfirmasi yang cukup bagus sebenarnya untuk sell pendek. Seperti itu kalau dari saya. Sambil kita tunggu sell-nya ini untuk TP, ini penasaran kok bikin naik ini apa ya? Apa karena ini drop-nya US Index ya? Sepertinya pengaruh sedikit. Izin bertanya, sebelumnya akun saya premium mau buka akun Zen itu pakai ID yang sama apa bisa? Kalau ganti akun otomatis ID-nya beda dong. Itu penan ya King ya? Saya lihatnya sih seperti penan ya, cuma agak kok. Ya, ini kalau misalkan bisa kemungkinan lanjut naik. Ya, ya ini sih sesuai trading plan aja. Breaking. Belum, takutnya kalau M1 ada false break itu loh. Kita tunggu aja. Kalau saya sih sesuai trading plan ya. Ini maksudnya biar apa kalau misalkan stop loss di sini ya udah nggak apa-apa. Malah ini break kita switch ke buy itu masih cukup Menarik ya? menarik. Saya mau kalau nanti ada signal breaking, saya pencet tek terus kita sebul bareng-bareng. Gitu. Saya semangat ini King. Kita switch ke buy. Oke, tunggu konfirmasi aja teman-teman. Udah boleh nge-switch King, udah break sedikit. Belum, tunggu dulu. Belum ya? Belum. Enggak apa-apa. Yang tenang teman-teman. Saya tenang King. Tenang. Kita tunggu dulu Saya orang aja. paling tenang. Kata King Niko, saya tenang. Melawan arus saya rugi tadi. Kok bisa ya? Nah itu saya heran. King, udah kepikiran mau beli motor apa King? Sepertinya Kita touring. Yang 4 silinder menarik sepertinya. 4 silinder. Ya, L300 4 silinder kayaknya. Kan motor bukan mobil, rodanya 2 dong. Oh iya. Oke, King. ini bisa switch buy. Switch buy Soalnya ya. itu saja. Saya enter Iya. lagi King langsung terbang King. Wow. Saya TP Baik, dulu tunggu dulu. King atau hold dulu King. Aduh gimana King, panik King. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya King ya. Ini saya close-nya kena
slippage pas sesi US Open tadi. Wait, tunggu dulu teman-teman. Kalau dari saya tunggu dulu. Oh, tunggu dulu ya, King ya. Oke, Ya. tunggu dulu, King. Tunggu dulu, King. Tunggu dulu. Saya barusan TP yang profit aja, King. Ini Saya tunggu boleh sih dulu, kalau mau buy. Cuman ya stop SL-nya loss-nya di aja. mana, King? Tapi kuat turun nih, King. SL 350 poin. SL-nya di mana, King? Oh, di situ ya, King ya. Ya, SL-nya ini aja 3651. Ih, marketnya seru, King. Jangan pergi dulu. SL 3651.9. Yes. Take profit 3658.9. SLTP-nya di situ teman-teman. Wih, naik lagi, King. Setup buy-nya kita buy Aku nge-buy, 3655.40. ya, kita nge-buy. SL-nya ini di 3651.90. TP-nya 1/1 aja 3658.90. Itu teman-teman trading plan-nya, setup buy-nya. Sell-nya tadi pendek, kena stop loss ya udah sekitar 250 poin ya tadi ya sell-nya. Wih, saya profit 500.000 lagi, King. Malam ini, King. 600, 700. Wih, naiknya kenceng banget. Ayo, terus. Sebel, teman-teman. Sebel, teman-teman. Kalau ditembus itu nggak double bottom, King. Kurang rapi kalau dibilang double bottom. Ini ada ekor-ekornya soalnya tembus. Harusnya kan double bottom yang cukup oke kan ekornya sejajar atau minimal swingnya sejajar. Ya, ini 800.000. 800.000. Biar pengaruh dari market teman-teman. Ini kalau buy-nya kita buy pendek aja. Ini pun 1618 loh. TP berapa, King? Hah? 80. TP berapa, King? TP 58.9. SL-nya 350. 58.9. 51.9 SL-nya. Ini hati-hati soalnya udah kena 1618 ini. Main pergerakannya masih agak agresif sih. Cuman ini ya, ini high-nya ini kalau di break TP2 ini bisa teman-teman 700 poin. Kalau high-nya di break loh ya, kalau nggak di break ya TP1 aja. Saya akan set TP-nya ini. Karena 58.90. Ini bos Rizal ini kenapa ini ngirim emoticon ini ya, kepala meledak. Oke, sambil dipantau aja teman-teman. Perhatian di high-nya ini aja. Ini kalau di break ya bisa lanjut naik, tapi kalau nggak di break ya ini PR kalau memang dia nanti koreksi dulu. Kalaupun koreksi kita ukur aja seperti ini bisa. Nah, dia mantul di 50. Acuan saya ini sih, ini di break, ini di break. Hold sampai TP1 oke. Kalau nggak di break agak PR. Harusnya sih bisa sampai TP1 ya. Apalagi candlenya kayak gini. Makin terbang, King. Sesuai kata King Nico. Iya, semoga sampai ke TP1 teman-teman. Kalau bisa ya TP2. 3659. 3658.9. Oh, 3658.9. Ya, take profitnya pendek di situ aja kalau saya. 3658.9. Ini aja main range 350 poin masih oke. Saya ambil segitu karena ini SL-nya saya taruh di bawah ekor. Jaga-jaga kalau memang dia nanti ada koreksi turun dulu. Ini mulai muncul candle-candle tidak mengenakan ini.
Tiup terus teman-teman. Break high-nya ya. Yang penting ini di high-nya di break dulu. Ini di break ya udah loss saja sampai ke TP1 harusnya. Aku pakai 0,01 King. 0,01-nya Bos Narko ini banyak masalahnya. Enggak lah King, masih banyakan King Nico. Nah, saya cuma 0,1 sih. Wih, tembus naik lagi terus 57, 57, 58, 58 kurang dikit 57,6, 57,6. Ayo ngebet lagi ngebet. Kayak komentator ya. Ya, harga ditembus, resisten masih kuat, resisten masih bertahan, resisten diuji berkali-kali. Resisten diuji berkali-kali. 57, 58 tembus, 58, 57,9 ketahan lagi. Sebel teman-teman. 58, 58, 58,2. 58,2 berhasil tembus. Seller masih menahan tapi bayar lebih kuat. Harga TP Niko kena 2 juta teman-teman, 2 juta teman-teman. Kita TP bentar lagi. 58 sellernya nggak mau kalah. Pasang SL plus teman-teman. Sellernya ngelawan balik. King Nico bersabda pasang SL plus, cepetan pasang SL plus teman-teman. 58 diuji lagi, 58 diuji lagi, high diuji. 58,3 kurang 60 poin lagi, 58,4 kurang 50 poin lagi. 50 basis poin, jangan diinjak dulu Bos Iman, jangan diinjak dulu, nggak boleh. Sepul dulu, jantung diuji. 58,5 kurang 40 poin dan break TP teman-teman. Congratulations, puji Tuhan. Alhamdulillah, happy cuan. Oke, makan soto, ayo siapa yang mau ikut makan soto gol? Kali ini Niko memenangkan pertandingan, habis TP market langsung koreksi balik arah. Luar biasa TP dulu teman-teman. 4-0 malam hari ini. 40 luar biasa, mantap. Kalian tadi recovery plus profit itu. Happy cuan. Gak ada lawan King kita satu ini. Ditambah 2. Langsung turun. Harga langsung balik arah. 58,9 adalah high tertinggi pada hari ini. Langsung turun jauh. Langsung sellernya turun jauh. Sellernya mulai masuk. Hakiko garis keras kita. Ya enggak? Yoi. Lagi King, peluang lagi King. Support, enggak apa-apa. Supporternya masih serakah ini. Sel. Ayo King, peluang King. Minta peluang King, ini Masian King. Peluang King. Nanti kita mukbang tim lo King, tak parani ke Solo King. Tuh, parani Solo mukbang tim lo. Cuan 40 juta bayarinya cuma tim lo King. Kurang ajar King. Aduh. Ya saya mau dikasih apapun, bersyukur teman-teman. Woi, bersyukur tuh. Dari market. Kodenya mau dikasih sesembahan apapun. Salah kode. Tadi infonya butuh sarung tangan tinju ya King ya? Sarung tangan golf bukan sarung tangan tinju. Sarung tangan tinju buat golf gimana caranya? Kirain mau sarung tangan tinju buat golf. Angga TP-nya presisi langsung koreksi, memang ngeri sekali ini. Ngeri banget memang. Ya luar biasa. Belar gak? Wah ini. Jadi motornya apa ini King? Iya King, saya juga mau ikut San Mori King. Pulang Solo harus ada temen riding. Boleh. Paling nyari yang 4 silinder teman-teman. Oke, ngeri. Motor saya cuman Alfa King, Yamaha Alfa. Yamaha Alfanya yang gede apa yang kecil itu? Yang kecil dulu aja King. Oh yang kecil. RX King nggak itu? Malam hari ini saya total 100 transaksi, profit 5 juta. Mantap. Keren. Iya, PSTP turun loh. Iya, PSTP langsung turun. Ya udah. Oke, teman-teman. Nggak sampai 5 juta ini, 3,6 lumayan lah. Buat beli soto. Sama gerobaknya. Enggak bisa. Yang soto yang kali ini terlalu mahal. Beli soto sama gerobaknya kan? Soto cahar nggak bisa sama gerobaknya, guys. Soto cahar mahal.
Scoopy boleh ikut gak? Boleh Terserah. dong. RX, ZX. Mati nggak? Minta gua Yang juga. ada XX-nya boleh tuh. Udah TP. EPO Mantap. $40 lagi. Wow, gile nih. Biasa Keren. ini cuannya ini 40 juta lebih $40. Cuan hari ini Cuan hari ini. 2.700.000. Oh, Wow. 42.736 Keren. ngeri. Lumayan buat beli cilok Itu cilok banjir sekolah renang gitu. gitu ya Om ya. Iya. Bapak. Konsisten ikut live trade sehari 2,5 juta 3 juta. Wah, Sama NS trade sama King Nico luar biasa ini. wah, tepuk tangan Luar dulu. biasa. Ini saya lihat yang hijau-hijau ini senang teman-teman. Ini TP. Ya walaupun ada apa lagi nih? tapi Ayo. Ya udah. King peluang King. Nih, tapi gila banget sih. 3658.90 bener-bener high. Bener-bener high gitu. Begitu kena TP, high langsung harga turun. Ngeri sekali nih. Luar biasa ini. Ini sampai tetangga-tetangga ini pada nengok semua ini. Ini orang ngapain teriak-teriak sendiri di kafe ini. Nggak apa-apa, demi King Niko kita nggak punya malu. Hei, kok sampai kayak gitu? Iya, harus itu, King. Thank you, King. Terima kasih uang Siap, jajannya hari ini. Terima Ini kasih. juga. Terima kasih. Bisa Ya, cepet ini- kaya kita kalau ngikutin King Niko tiap hari kayak Amin. gini. Amin. Tadi siang King, kita juga mahkotamu miring, King. Oh iya miring. Nah, gitu loh, King. Nah. Nah. Pakai mahkota udah kayak pakai bando aja, King. Miring gitu, King. Ini soalnya kalau dipakai full aneh bos. Nah ini. Nggak usah jatuh. pakai. Oh, jatuh. Ya udahlah, biar gini aja nggak apa-apa. Udah Ini selesai lama-lama di las mulai ya, nyaman. King ya. Gimana? Noni di mana, King? Aduh, janganlah. Nggak diajak full margin, King. Enggak, jangan. Pengen katanya, cuman janganlah. Ajarin yang baik-baik aja. Nanti Oh, berarti tuntas. full margin nggak baik ini. Parah. Hah? Wah, gimana ini? Baik. Cuman janganlah. Masih belum Atau belum paham, baik-baiknya King Niko ini dalam tanda kutip ini maksudnya. Makanya ajarin yang baik-baik aja itu dalam tanda kutip ini kayak. Aduh, King. Nggak boleh nakal, King. Parah nih King Niko. Kena lagi. Aduh, salah ngomong nih. Tuh, kapan Aduh, show kapan show on-nya? on? Show off pasti. Show on. Show on saklar pasti. Cetak ceduk gitu. Kalau Aduh. mainan saklar kita nggak dikasih tahu pasti. Hanya King Niko, noninya dan Tuhan yang tahu. Jangan offset, ayo, jangan offset. Gas typo kecepatan ngetiknya. Iya, besok malming, King. Besok, nggak bisa. Besok ini ada agenda Mas Arko. Wah, itu besok ada agenda itu. Agenda apakah itu? Agenda ini meeting. Oh, meeting. Iya, meeting. Kirain bapak-bapak bersih-bersih gapura ini tetangga. Oh, kebetulan saya nggak pernah ikut. Oh, nggak pernah ikut. Ya, kebetulan nggak pernah Boleh ikut. sel, King. Wah, Jangan itu dulu, ada jangan pertanyaan dulu. tuh. Boleh sel nggak, King? Jangan dulu Tisel. Wait and see Teman-teman dulu jangan aja. lupa profitnya di withdraw ya. Ya, hari Jumat teman-teman profitnya di Ya, withdraw. buat jajan Buat dulu. weekend. Beliin anak permen. Beliin istri beras. Beli minyak goreng, beli ayam, beli daging. Kalau belum punya istri, belum punya anak, transfer ke BCA 393 048. Setup closing. Ya, nanti kalau ada peluang yang oke kita gas. Tapi kalau untuk saat ini jangan dulu lah. Budaya kan cukup teman-teman. Ya, saya lihatnya ini kondisinya kurang well. Terakhir Jangan dilawan dulu. Jadi ya udah biarin dulu aja. paling sekarang ya 90-an 80. Red Bull nggak Paling tampil double di bottom kompetisi. M15-nya. Ini kalau dibilang double bottom kurang oke menurut saya. Kalau dia baca Karena kita, ini ada ekor-ekor AM, dua ini loh yang agak mengganggu. sampai gua saat tadi. Cuman kalau untuk
setup buy juga kurang oke teman-teman. Ini cenderung ke sideways sih. Range-nya sideways-nya di sini. Ya. Saya lihatnya ini cenderung ke sideways di sini, area ini. Seperti itu. Jadi berpotensi apakah bisa turun ya bisa-bisa aja. Apakah kita mau sell jangan dulu. Coba ini kalau candle-nya memang dia naik turunnya di sini-sini aja jadi kurang oke. Jadi double bottom kalau ada ekor 2 itu di belakang tidak valid. Double bottom ini sebenarnya bentuknya cukup rapi, tapi ekor-ekornya ini yang menurut saya kurang oke. Kalau teman-teman ada yang anggapnya ini double bottom juga masih oke, nggak masalah. Tapi kan ekor-ekornya ini buat saya kurang rapi. Double bottom yang bagus itu kan sebenarnya ini teman-teman. Misalkan ya harga kayak gini turun, naik, turun lagi, naik lagi. Nah ini sejajar, ini juga sejajar. Di break itu baru cukup bagus. Tapi kalau misalkan contoh double bottomnya seperti ini, turun, naik, apakah valid double bottom? Kurang karena ini nggak sejajar. Gitu. Seperti itu teman-teman, menurut saya gitu. Ini 61.8, ini 78.6 atau 100 ini 86 ya kan hampir 100. Setup closing kejauhan sih range-nya sih kalau mau ambil sell. Buat saya kurang oke. Ini soalnya 350 poin teman-teman, agak eman. Dan kondisinya juga tertahan di sini yang agak PR. Nah, menurut saya cenderung ke sideways. Gitu aja. Buy now jangan. Ya, jangan terlalu cepat-cepat teman-teman. Nikmati dulu aja ini ya profitnya, jangan maruk. Jangan serakah. Ini udah hari Jumat, ingat ya, hari Jumat jangan lupa withdraw, jangan lupa istirahat ya, habis ini weekend teman-teman. Jumat berkah. Iya, Jumat berkah ini. Ini menurut saya kalau pergerakannya seperti ini, koreksi ke sini turun, misal ini di break bisa lanjut naik lagi, malah mungkin bisa tembus ini. Cuman ya udah, kalau dari saya sih kondisi seperti ini saya hindari dulu. Jadi better wait and see lagi lah. Oh ya ini budaya kan cukup. Jadi kalau kita udah profit ya jangan terlalu ini teman-teman, jangan terlalu ngejar profit lah. Seperti itu kalau dari saya. Senin sampai Jumat cuan 5 juta. Terima kasih gaji UMK Jogja. Keren sih ini. Seminggu ya, 1 minggu cuan 5 juta. Bayangin kalau 1 bulan 20 juta teman-teman. Yang penting konsisten. Itu aja. Teman-teman konsisten ikut live trade-nya, teman-teman konsisten di ini trading plan-nya, money management-nya dijaga, ya udah cukup oke. Tuh. Aku ngejar FMC FOMC. Jangan jangan terlalu ngejar recovery. Saya pakai sell limit 3657. Oke. Udah TP lagi. Ya ini, kadang ada yang iseng-iseng nge-sell take profit, ya disyukuri teman-teman. Kalau saya sih lihatnya kurang oke. Ini apakah double bottom? Kalau di break ya bisa jadi. Kalau nggak di break ya sideways, gitu aja. Tapi ya targetnya balik lagi, ini berapa poin? 280. Nih 170, masih jauh. Targetnya masih jauh. Nah, saya itu kurang suka kalau ada banyak ekor-ekor ini loh teman-teman. Kurang oke. Ya ini pantau aja lah. Sekarang buy atau sell? Belum ada transaksi. Untuk sekarang belum ada transaksi, masih pantau aja ini. Cenderung ke sideways goldnya ini. Kurang oke juga kalau misal kita mau ambil buy atau mau ambil sell. Rawan kena gocek. Karena kita pertama scalping, kedua kondisi market agresif, naik turunnya cukup lebar, cukup panjang gini ya kurang oke.
Itu terus ya itu sih mungkin teman kalau dari saya untuk malam hari ini. Nah ini di break kayak sebelumnya ini ngejar kemana aja ini. Next target ini ya, 2 level ini dan ini. Ini saya akan tandai targetnya. Mungkin pakai warna hijau masih oke lah. Oh sorry, hijaunya ini kalau di mata sakit. Sama aja teman-teman. Nah ini. Ya ini 2 target nextnya. Mungkin kayak gini kalau dari saya. Kalau memang ini di break loh ya, ini kan masih belum valid, ini masih mantul. Apakah kalau break bisa buy, acuan stop loss-nya kejauhan. 600 poin, paling aman. Tapi ya jangan. King sinyal hilang, ada peluang kah? Belum ada. Belum ada peluang. Belum ada peluang baru teman-teman. Apakah bisa sell ini? Jangan nge-sell dulu. Ada tanda akan ditembus. Kalau ditembus ya paling ke 2 level di atas ini. Tapi kalau misalkan memang ditembus lagi ya udah. Kalau untuk saya sih lumayan ya untuk hari ini. Saya cuan total berapa? Sekitar $100. 1,6 juta dari modal 900 ya, 900-an. Ya hampir 1 juta lah. 160%, lumayan. Seperti itu teman-teman mungkin untuk malam hari ini ya kita mungkin next lanjut Senin lagi lah. Untuk scalpingnya malam hari ini mantap, kita udah TP berapa kali tadi? 4 kali berarti ya. Kita TP 4 kali teman-teman. Keren. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa withdraw dari Jumat. Dan ini buat teman-teman yang belum kebagian peluangnya, masih ada next day lagi. Besok hari Senin sampai Jumat minggu depan live trade. Pastikan teman-teman hadir. Jangan sampai ketinggalan, nanti ketinggalan peluang lagi. Mungkin seperti itu dulu kalau dari saya. Happy weekend guys. Jangan lupa di withdraw tadi profitnya. Jangan digebuk-gebuk lagi loh ya. Saya reminder ke teman-teman jangan panas. Ya ini habis ini saya mau withdrawal ini modal sama profitnya. Jangan lupa ya udah TP posting di grup. Boleh itu ditujukan profitmu, posting di situ. Terus boleh juga nih tag di Instagramnya tim NS. Boleh tag saya, tag Bos Narko. Ya. Tag ke tim NS juga. Apa ini? Ini Bromik Jo ini. Oke lah. Seperti itu dulu teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. NS Trade konsisten anytime, anywhere.